proses kreatif pertama ini ya suka dengan puisi ya. Ya kalau proses suka dengan puisi itu sebenarnya waktu ini ya waktu apa ya sebenarnya SD itu sudah suka. SD itu suka karena apa? Waktu itu di rumah itu ada tuh buku-buku bekas. Buku-buku bekas itu buku ketika saya SD saya baca buku pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP. Itu kurikulum tahun 80-an kalau nggak salah. Dan di buku pelajaran SMP itu bahasa Indonesia untuk SMP itu isi konten sastranya itu sangat banyak. Itu puisi, kemudian cerpen. Nah, agak intens mungkin ya bisa dikatakan seperti itu menggeluti puisi itu ketika saya naik ke SMP. SMP itu ketika dulu pas era saya sekolah dulu SMP itu kan ada kita tiap 1 tahun ajaran itu kan dipinjemi buku tuh termasuk bahasa Indonesia. Nah, saya ketika membaca teks bahasa Indonesia, ketika membaca puisi-puisinya itu langsung seneng karena waktu itu dapat teks kalau nggak salah itu salah satu puisinya Rendra ya, judulnya Dendam Seorang Anak Pada Bapaknya atau apa gitu, diambil dari balada Orang-Orang Tercinta. Dari situ saya baca asik ini puisinya Rendra gitu. Nah, baca yang lain puisinya juga asik gitu kan, ada tuh Toto Sudarto Bahtiar 10 tahun yang lalu aku terbaring tetapi bukan tidur. Sayang, waktu itu untuk anak seusia saya menggunakan kata sayang itu ini keren, sayang tapi tidak untuk istilahnya orang yang dicintai gitu ya, tapi untuk katakanlah orang yang udah mati gitu yang mengucapkan itu. Makanya apa ya istilahnya bagiku keren amat gitu bagi saya waktu itu. Karena memang buku itu buku pinjaman ya, mulailah ketika itu saya membeli diary itu ya, buku harian itu, tapi nggak curhat tentang apa atau apa gitu, tapi buat mindah puisi dari buku pelajaran ke dalam buku harian itu. Artinya gini, kalau misalnya buku ini saya naik kelas itu kan pasti saya kembalikan, saya nggak membaca teks itu lagi. Nah, agar tidak kehilangan itu saya tulis ke buku harian itu puisi itu. Nah, itu awal mula saya istilahnya seneng ya, artinya mulai dari SD SMP itu memang ada dasarnya itu ada gitu saya untuk suka puisi. Nah, karena sudah disalin ke dalam buku harian ya, berarti puisi itu otomatis ini dong, saya istilahnya udah bisa memiliki gitu dong kan, memang saya pegang gitu. Jadi setiap hari puisi-puisi di buku harian itu termasuk yang sering saya baca gitu ketika SMP. Itu pertama kalau bisa dikatakan pertama kali suka dengan puisi itu seperti itulah asalnya. Berarti itu pure ketertarikan Bapak? Iya, karena memang saya waktu itu ini aja sih, ketika ketemu teks puisi, wah ini beda gitu loh ya rasanya membaca dengan katakanlah contohnya misalnya cerpen atau mungkin prosa atau mungkin teks yang lain gitu loh. Ketika saya membaca teks puisi itu kok rasanya dia lebih bertenaga, kemudian dia bisa menjadi apa saja di situ. Misalnya itu tadi Toto Sudarto Bahtiar tentang orang mati yang katakanlah dia bisa bercerita seperti itu. Ada pertanyaan lagi silakan. Ya kalau SD sama SMP mungkin belum sampai tahapan membuat kali, karena masih seneng aja waktu itu, masih seneng ngumpulin puisi ya, kemudian disalin lagi ke dalam buku harian. Tapi ketika pertama membuat itu SMA. Ketika saya naik ke SMA waktu itu kan awal-awal di sekolah itu ada yang namanya majalah sekolah tuh. Jadi pertama menulis itu ketika SMA, ketika ada majalah sekolah ingin
dia membuka rubrik puisi juga, ingin juga tuh. Dan waktu itu mungkin berbarengan dengan ini kali ya, tahun 2002 itu waktu kelas 2 SMA itu ada pertama booming film Ada Apa Dengan Cinta. Nah itu kan tahu kan, Rangga itu kan suka ini kan, waktu itu kita wah ini keren amat nih orang cool gitu ya, nggak suka nulis puisi, wah itu ya mulailah kita seperti itu gitu. Tapi nggak bermaksud meranggakan diri juga sih sebenarnya ya, karena memang suka gitu. Dan ada katakanlah mediumnya ternyata wah ini kita punya pembenaran nih kalau misalnya menulis puisi itu ternyata tidak buruk-buruk amat gitu ya. Ya seperti itu pertama menulis itu, tapi intens, benar-benar intens. Dan satu lagi ketika SMA itu saya sudah mulai istilahnya baca rubrik ini, rubrik puisi, misalnya di koran Jawa Pos, kemudian koran Kompas, ya puisi yang di media cetak, intinya seperti itu. Nah, jadi makanya ketika membaca puisi yang di media cetak, di situ ini juga timbul pemikiran, wah ini ternyata istilahnya jauh lebih liar daripada apa yang saya baca di buku pelajaran. Kemudian jauh lebih dia bisa membawa istilahnya imajinasi kemana-mana gitu yang di media cetak tersebut gitu. Kemudian kalau nulis ya akhirnya berlanjut itu ketika kuliah, dan intens nulis itu memang SMA itu mulai, tapi sangat intens itu sebenarnya ketika berkuliah. Dan berkuliah itu ketika motif saya pertama nulis puisi, itu karena sebenarnya nggak suka dengan mata kuliah linguistik sebenarnya. Itu karena gimana ya, kalau kuliah linguistik itu sebenarnya awal-awal itu justru nilai saya di linguistik itu bagus, linguistik umum itu A, kemudian morfologi itu A gitu. Tapi kok terlalu kaku gitu. Sementara untuk kuliah-kuliah seperti teori sastra waktu awal-awal itu justru saya dapat C. Tapi karena waktu kuliah itu bertemu dengan kakak kelas yang mempengaruhi, yang istilahnya dia itu sudah penyair ya di kampusnya gitu ya, di kampus itu ya udah diajak ngobrol gitu, diajak ketemu, dan baru disitulah mulai istilahnya itu baca Sapardi, kemudian baca Sitok Srengenge, jauh lebih Afrizal Malna, jauh lebih intens lagi. Dan karena memang diberikan bacaan yang seperti itu dan berbeda dengan yang pernah saya baca sebelumnya, jadi wah ini makin seneng tulis puisi. Joko Pinurbo seperti itu ya. Jadi akhirnya ya ini dari situ mungkin dalam tanda kutip mulai teracuni kali ya ketika dalam proses nulis puisi itu, dari ini juga ya ketika kuliah itu mulai intens. Oke, ya kalau pertama itu nulis itu jelasnya nggak langsung kali ya. Kan kalau pertama itu mungkin ya yang baca teman-teman sendiri, teman-teman kampus, teman-teman kelas, mungkin teman-teman yang komunitas itu kan waktu itu saya ketik kemudian dibagikan gitu ya. Ya hasilnya ya jelas ini ya dirobek sama teman sekelas gitu, karena ini puisi. Aku waktu itu ya seperti itu kalau di tempat saya gitu. Jadi tidak langsung, kalau puisi itu tidak langsung dimuat. Ketika yang SMA aja ketika saya ngirim ke majalah sekolah itu juga nggak dimuat. Kemudian ketika ngirim di majalah awal-awal ya, semester awal-awal itu ketika mengirim di majalah kampus itu juga sama, nggak dimuat juga. Nah mungkin ya kritikan dari teman-teman itu, misalnya masukan yang istilahnya puisinya kurang bagus atau itu cukup banyak waktu itu. Jadi belum dimuat. Tapi kalau pertama kali dimuat itu pada semester 6 atau sekitar semester 6 semester 7 lah, itu pertama dimuat
nulis kemudian dimuat, dan dimuat pertama itu di waktu itu boomingnya ini yang namanya cyber sastra, jadi sastra di internet gitu. Itu pertama booming, jadi kita itu tinggal posting aja di sana, kemudian baru mungkin selisih 2 atau 3 hari itu dimuat. Itu senang waktu itu karena memang dimuat di media cetak seperti misalnya mungkin majalah kampus atau majalah jurusan waktu itu susah, termasuk susah. Nah baru pada mungkin semester itu tadi ya, semester 6, beberapa bulan setelah itu, setelah pemuatan di cyber sastra itu, barulah majalah jurusan kalau nggak salah itu yang pertama muat puisi saya. Majalah jurusan, kemudian majalah fakultas. Sementara kalau pertama kali dimuat di media cetak yang mungkin istilahnya agak luas gitu ya jangkauannya, kalau nggak salah 2009 mungkin waktu semester akhir itu 2009 di Surabaya Pos kalau nggak salah. Nah kalau tulisan pertama yang dimuat itu 2008 ini justru cerpen sebenarnya. Cerpen itu pertama dibuat di Radar Surabaya, itu saya ingat. Jadi ini sih waktu awal-awal dulu memang ini jadi nggak cuma nulis puisi aja ya. Waktu kuliah itu nulis cerpen beberapa, tapi nggak banyak saya nulis cerpen gitu sih. Paling banyak tetap sih memang puisi gitu. Oke. Ini seperti ini. Kalau pertanyaan itu ditanyakan Lenny itu mungkin katakanlah 20 tahun yang lalu gitu ada pertanyaan itu, pasti jawabannya ya ini ya mungkin pasti idealis seperti aku harus mengeksplorasi kata-kata gitu, tapi itu mungkin 20 tahun yang lalu ya. Tapi kalau sekarang bagi saya mungkin puisi itu dia menjadi semacam istirahat ya, atau mungkin jeda gitu dalam rutinitas sehari-hari. Apalagi kan saya sekarang kondisi sudah bekerja ya teman-teman ya, ketemu dengan rutinitas yang kadang itu menyita waktu, sangat menyita waktu, dan untuk merefresh katakanlah pikiran, katakanlah merefresh otak gitu, atau istilahnya meredam emosi gitu. Itu salah satunya ya dengan membaca puisi. Artinya membaca puisi. Dan kalau misalnya mungkin teman-teman main ke rumah gitu, itu buku koleksi saya puisi itu banyak. Dan salah satu alasan itu ya kenapa mungkin kalau misalnya sekarang pun kalau nggak salah Pak Arif Sunjaya juga ngeritik puisi saya gitu. Pak Arif ngomong ini istilahnya tidak ada sesuatu yang diceritakan oleh Mas Dodi ini, kecuali mungkin ya cuman hal-hal remeh yang berhubungan dengan katakanlah mungkin dengan judul atau apa. Tapi bagi saya nggak ada masalah ketika sekarang itu saya harus ada kritikan, ada masukan seperti itu karena ya memang saya menganggap sekarang puisi itu menjadi semacam ini aja, semacam jeda gitu ya dari apa yang setiap hari nggak enak di kerjaan, kemudian mungkin di rumah itu mungkin kita itu suntuk, seperti ya dia menjadi semacam pelarian, katakanlah seperti itu puisi itu. Jadi kalau sekarang ya udah ya ini aja sekarang mengalir aja gitu dalam berpuisi dia ketika saya membaca ini jalinan kata-katanya kemudian ternyata enak, itu bisa membuat rileks, membuat saya katakanlah tidak terlalu beban yang tadinya ada di dunia kerja di kantor seketika turun gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya harus menghentikan membaca puisi atau menulis puisi gitu ya, itu mungkin sekarang enggak ya, karena dia menjadi semacam ini self terapi juga waktu saya gitu, seperti itu. Dan kalau misalnya itu efeknya seperti ini teman-teman, misalnya saya beli buku dan ketemu ternyata buku ini isinya puisinya ini
ya mohon maaf mungkin bagi saya biasa gitu, ya udah saya tidak akan melanjutkan. Tapi ketika puisinya ternyata enak, ketika dibaca itu dia menimbulkan satu tantangan tersendiri itu pasti saya selesaikan sampai selesai. Bahkan saya baca berulang buku puisi tersebut, karena ketika dia dibaca itu mungkin bisa jadi teks puisi dari penyair A ini bisa jadi menjadi saya lahirkan lagi menjadi puisi saya gitu, dalam bahasa lain seperti itu. Misalnya puisi tentang, katakanlah dia berbicara tentang jendela gitu, bisa jadi mungkin saya karena memang terlalu bagus atau apa, saya bereaksi dan saya ingin menjadi pintu dalam puisi yang lain gitu. Artinya menjawab apa yang sudah ditulis oleh penyair A, seperti itu. Kalau dikatakan beraliran apa sih, mungkin saya sendiri nggak terlalu mematok saya harus beraliran apa atau apa gitu kan. Kalau ketika dilepas itu kan biarkan puisi itu istilahnya dia menemui pembacanya sendiri gitu kan. Ada yang suka puisi saya, kemudian mungkin ada yang mungkin beda dengan ini, itu nggak ada masalah tapi ketika awal-awal menulis, mungkin dulu saya ini terpengaruh dengan penyair-penyair UNER waktu itu. Mereka kan mengklaim diri, menyatakan diri sebagai penyair surrealis, aliran surrealisme. Itu seperti itu. Ketika awal-awal nulis saya seperti itu. Puisinya dicap surrealis, dicap sebagai puisi gelap waktu pertama menulis. Itu awal-awal, karena saya banyak membaca karya-karya penyair UNER dan terpengaruh di situ, dan bagi saya waktu itu sangat menarik teksnya, makanya saya ikuti gitu. Tapi kalau sekarang semakin kesini, artinya di komunitas saya sendiri waktu itu di UNESA ya, di Universitas Negeri Surabaya itu kan kalau dikatakan alirannya berbeda dengan teman-teman di UNER gitu. Kalau di UNESA itu puisinya lebih naratif sebenarnya, naratif, kemudian bercerita, kemudian dia nggak secara gamblang juga, tapi ya inilah mengeksplor metafor yang seperti itu, mengeksplor peristiwa gitu. Jadi ya kalau misalnya sampai sekarang pun puisi saya juga sebenarnya naratif gitu, lebih ke arah situ. Jadi kalau misalnya mematok harus aliran apa enggak juga sih gitu. Itu aja. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Dari karya puisi yang Bapak tulis, apakah salah satunya ada yang mendapat penghargaan lembaga atau memenangkan lomba gitu ya. Oke. Kalau itu sih mungkin saya bukan termasuk penyair yang cukup beruntung untuk hal tersebut ya. Gitu. Saya beranggapan kalau lomba kemudian penghargaan termasuk mungkin pemuatan di media itu kan nasib istilahnya berpulang kepada nasib masing-masing penyair atau masing-masing teks puisi itu. Mungkin kalau untuk urusan itu misalnya yang dengan penghargaan atau itu katanya kembali ke masing-masing nasib, lebih ke nasib teks puisi tersebut, apakah dia itu sesuai dengan dengan katakanlah mungkin panitia lomba atau panitia penghargaan atau mungkin sesuai dengan redaktur. Itu mungkin kalau saya pribadi, saya mungkin lebih artinya lebih beruntung ketika dibaca oleh teman-teman redaktur seperti itu. Jadi makanya mereka beberapa kali membuat puisi-puisi saya. Dan ya itu tadi ya, tergantung dari kembali ke nasib masing-masing puisi. Setiap puisi yang berbeda sekali, puisi dari apa gitu. Itu berbeda. Tapi kecuali mungkin ini ketika teman-teman mungkin pernah baca atau apa gitu ya di PDF, atau ada PDF-nya enggak ya? Saya ada satu antologi yaitu petarung kidal gitu. Mungkin Pak Irwan punya. Itu dia satu tema.
satu tema tentang ini ya, mungkin waktu itu tentang silat, saya mengeksplorasi itu. Waktu itu saya berpikir seperti ini, bahwa bisa jadi kan ini ya teman-teman, saya itu suka film-film silat, film-film Mandarin yang seperti itu gitu. Mungkin film Indonesia seperti Wiro Sableng, Si Buta, nah itu saya suka. Nah, saya mungkin waktu itu berpikir seperti ini, sederhananya bisa jadi kitab silat yang dibaca oleh pendekar-pendekar zaman dulu itu bisa jadi teksnya itu sebenarnya puitis gitu loh. Nah, misalnya dia ingin memukul, nggak ingin arahkan tanganmu ke depan, enggak, tapi mungkin bisa jadi tanganmu dibimbing angin untuk menemui bidang badai yang berdarah, seperti itu. Nah, itu. Saya mikirnya seperti itu ya. Mungkin zaman dulu itu orang-orang mungkin bisa jadi nih kitab silat itu isinya puitis sebenarnya. Jadi ya udahlah, saya bisa bisa bereksplorasi dengan enak di tema itu. Sampai jadi satu buku kalau nggak salah itu Petarung Kidal itu. Terus, tapi kalau yang selanjutnya itu mungkin saya di luar Petarung Kidal, mungkin saya menulis itu dengan tema yang katakanlah bebas gitu. Tapi sempat juga tahun 2016 itu saya nulis katakanlah mencoba untuk mengambil tema mungkin tentang katakanlah profesi atau pekerjaan gitu. Tadi kalau nggak salah di Kompas itu sempat dibuat yang namanya judulnya Tukang Tambal Ban. Iya, posisinya judulnya Tukang Tambal Ban. Gitu. Jadi kan ngomong tentang misalnya apa yang disembunyikan tentang tambal ban, misalnya ngomong tentang paku ini berucap tentang apa sih kira-kira? Ya itu dipasang di tengah tapi untuk mencelakakan orang ya. Banyak selain tukang tambal ban mungkin juru masak ya, yang seperti itu. Jadi dia puisinya itu tentang ini sih, tentang pekerjaan gitu. Juga tentang ini juga ada judulnya Kasidah Orang Gila. Kasidah Orang Gila. Itu karena pertama pindah di Serang, itu saya lihat orang gila itu bisa bebas jalan-jalan di jalan gitu. Jadi itu nyoba mikir ya, kira-kira ini di otaknya orang gila itu isinya apa sih gitu. Jadi makanya udah dipuisikan aja. Misalnya orang gila itu mungkin mikir tentang kapal terbang itu tapi jalannya 1 cm di atas kepalanya atau seperti apa ya kayak gitu. Atau mungkin tentang perahu yang jalan di darat gitu. Jadi ya ini bisa jadi mencoba jadi orang gila kan saya. Seperti itu. Jadi kalau tematis itu ada pernah ya. Dan mungkin sekarang itu ketika baru-baru nulis lagi akhir-akhir ini juga tematis juga, karena waktu itu pertama nulis itu waktu nunggu kereta KRL itu kan nonton YouTube tapi banyak iklannya, misalnya tentang apa itu iklan terutama yang ini mungkin teman-teman tahu game yang rajanya itu minta diselamatkan itu loh. Oh iya. Nah, itu kan rajanya minta diselamatkan pakai dia Pak mau direndam di air, kemudian mau diserang naga yang kayak gitu. Nah di situ beberapa masuk, akhirnya ada puisi tentang itu, game yang namanya Whiteout Survival gitu. Kemudian game-game sederhana misalnya mungkin mengingat lagi zaman dulu tuh pernah sering main Zuma seperti itu. Jadi udah judulnya Zuma, kemudian Whiteout Survival, kemudian apa yang wisdom apa gitu kan. Itu kan ada tentang ikan itu kan. Bahkan mungkin ini juga termasuk juga pernah gara-gara teman sekantor hobinya slot, saya tuh mau main slot dan jadi puisi. Kalau dibukukan sendiri sih ada baru satu ya, kalau yang dibukukan itu Petarung Kidal itu pun juga waktu itu diminta oleh panitia festival seni Surabaya gitu. Terus kemudian ada juga satu manuskrip kumpulan ya, tapi belum sempat dibukukan, itu judulnya Persuaan Orang Tamat gitu Pak. Dan istilahnya sekarang sedang saya edit kembali, saya baca ulang untuk
kemudian mungkin nyari penerbit lah yang ya baru itu sih yang, dan memang kalau bagi saya pribadi menerbitkan buku itu sesuatu yang sebenarnya agak ini juga ya, karena agak susah karena istilahnya dia harus menemui pembacanya sendiri gitu. Karena puisi ketika jadi jadi buku dengan puisi ketika dia masih di bentuk bebas seperti di koran, di website itu nasibnya beda. Ketika di website itu kan orang enak mengaksesnya itu, artinya semua orang gitu bisa mengakses. Tapi ketika di buku itu nggak semua orang itu bisa katakanlah membaca atau menikmati puisi kita. Mungkin itu sih, dan mungkin yang kedua mungkin belum ini juga ya, karena untuk sekarang belum punya keberanian untuk membukukan lagi.